anak-anak yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Kristus yang keempat dari 7 minggu sengsara yang kita jalani sebelum merayakan Paskah Kristus. Dan ketika kita setiap kali merayakan minggu-minggu sengsara Kristus, setiap tahun pasti kita semua sudah pahami bahwa minggu-minggu sengsara Kristus yang kita jalani adalah kesempatan untuk kita berefleksi tentang iman kita bersama Tuhan Yesus yang rela menderita di salib demi menebus dosa-dosa kita umat manusia dan memberi hidup kekal bagi kita manusia. Dan dalam rangka merayakan Minggu Sengsara yang keempat ini, LPJ GPM menetapkan perikop bacaan dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Perikop ini memberikan kesaksian kepada kita tentang dialog atau percakapan antara Yesus dan orang muda yang kaya. Kesaksian ini juga dapat kita baca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Dalam Injil Markus kita mendapatkan informasi bahwa orang kaya tersebut adalah orang kaya yang tidak bercela. Artinya ia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang wajar. Dan ia juga mengamalkan Taurat, dipandang sebagai orang yang saleh. Bila orang kaya seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, ada dalam sosok pemuda atau pemudi gereja, tentu orang kaya ini akan menjadi idola dan dambaan. Dan pastinya dia akan dipakai di dalam pelayanan bergereja kita. Sudah kaya, sosok ini juga baik, tidak berbohong, tidak sombong, menghormati orang tua, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga dia dilihat sebagai sosok yang ideal. Oleh karena itu dari dialog ini, kita mendapati hasrat atau keinginan orang kaya ini untuk mengikuti Yesus. Dan rupanya Yesus memiliki pesona tersendiri di mata orang kaya yang ideal ini. Namun Yesus mengetahui hati orang kaya ini. Yesus tahu yang digumuli oleh orang kaya ini. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-21, Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, mendengar respon Yesus, orang kaya itu merasa sedih. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak lagi mengikuti Yesus sesuai dengan komitmen awalnya untuk mau mengikuti Yesus ketika dia hidup di dalam kesalehan. Dari dialog ini kita melihat bahwa orang kaya tersebut
tidak mampu menjual harta dan memberikan harta itu kepada orang miskin. Di sini kita harus bertanya, mengapa seseorang yang taat menjalani Taurat dan hidup dalam kesalehan ternyata tidak mampu menjual harta? Bagi orang kaya, harta dirasakan sebagai nyawa, harta dirasakan sebagai nafas. Selama harta masih banyak, kehidupan masih terasa. Selama harta itu masih ada, maka nafas kehidupan itu juga masih ada. Karena itu, ketika Yesus menyuruh orang kaya itu menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang miskin, orang kaya tersebut merasakan seperti Yesus ingin mengambil nyawanya, Yesus ingin mengambil nafasnya. Dan cerita ini menolong kita untuk memahami mengapa ada orang-orang yang sangat sulit berbagi hartanya dengan orang lain. Rajin ke gereja, aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi di saat berbagi dengan orang lain, berat rasanya memberikan nilai tertinggi. Jangan sampai harta yang dia cari selama ini dengan susah payah menjadi berkurang atau habis. Jangan sampai uang yang ia dapat dari hasil pekerjaan dan usahanya menjadi kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga orang yang sangat diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah, namun orang tersebut tidak dikenal sebagai orang dermawan atau pemurah hati, suka beramal, suka membantu orang dengan sukarela ketika orang meminta bantuan. Bagi orang-orang seperti ini, kehidupannya terasa diambil bila memberi uang dalam jumlah yang banyak. Dan mereka akan sulit mengikuti Yesus. Karena itu benar apa yang dikatakan Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang muda yang kaya ini ternyata sangat terikat dengan kekayaannya. Orang muda ini telah menjadikan kekayaannya sebagai mamon. Ketika Yesus menguji apakah orang muda ini bersedia untuk melepaskan kekayaan untuk mengikuti Yesus, jelas sekali orang muda ini tidak bersedia. Seandainya orang muda ini melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan, Tuhan Yesus perintahkan, pasti dia akan tetap sejahtera dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi lebih kaya dalam segala hal. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, pemiskinan seseorang bukanlah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya yang taat padanya. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kekayaan yang kita hasilkan di atas muka bumi haruslah dihasilkan melalui cara-cara yang diatur dan diperkenankan oleh Allah. Bahkan bagaimana menggunakan kekayaan itu pun harus sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, supaya kita tidak serakah, kita tidak korupsi, kita belajar hidup sederhana, supaya kita tidak menginginkan harta orang lain dengan melakukan segala macam cara dan bentuk untuk mempertahankan harta kekayaan kita, mendapatkan harta orang lain, termasuk membunuh, mencuri, berzina, dan bersaksi dusta.
Dan orang yang fokusnya kepada mamon, kekayaan, uang, akan bersikap egois dan membenarkan segala tindakan buruk demi harta, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan persinahan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan ayat 12 sampai ayat 13 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaanmu yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bapak Ibu, ayat ini penting bagi kita. Dan kalau pulang kita kembali buka Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat firman ini Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, mau mengingatkan kita supaya harta, kekayaan, uang ini tidak membawa petaka kepada kita, kepada keluarga kita. Maka kita harus memberi. Kita harus menjadi berkat kepada orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga memberi kepada gereja ini, karena gereja ini juga akan mengelola setiap pemberian kita untuk membantu orang-orang yang susah dan berkekurangan. Firman Tuhan menekankan kita bahwa jangan biarkan harta, kekayaan, uang, keadaan, jabatan, gengsi menghalangi kita untuk memberi, sehingga kita takut kekurangan ketika kita memberi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, memberi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kekayaan, uang, jabatan adalah anugerah Tuhan dan harus dipakai sebagai saluran berkat bagi orang banyak. Kalau tidak demikian, maka kekayaan itu akan menjadi ancaman bagi hidup kita. Kekayaan itu tidak akan pernah tinggal untuk selama-lamanya dengan kita. Dan ia akan menjadi ancaman bagi hidup kita. Karena itu Yesus bilang dalam ayat 21, ketika kita memberi, berilah kepada orang miskin. Artinya Yesus menekankan ketika memberi, pastikan kita memberi kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan. Orang miskin adalah orang yang bukan hanya membutuhkan makanan, minuman, atau uang, tetapi orang yang juga membutuhkan waktu, support, dorongan, motivasi untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, jangan biarkan kekayaan kita, jabatan kita menghalangi kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan waktu kita, membutuhkan support kita, membutuhkan nasihat kita, membutuhkan motivasi kita, dorongan kita. Dan kita boleh memberikannya dengan segala keadaan apa adanya kita, bukan ada apanya kita. Kalau saya punya uang, ya kita memberikan waktu, memberikan support, memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan hidup mereka. Karena itu, untuk menjadi berkat kepada orang lain, butuh pengorbanan dan penyangkalan diri. Dan kita diajak untuk belajar tentang pengorbanan Kristus yang sejati
demi keselamatan dan kehidupan manusia. Dan jejak-jejak pelayanan Yesus ini harus menginspirasi orang Kristen agar pemaknaan minggu-minggu sengsara Kristus tidak hanya menjadi sebuah seremoni atau perayaan semata, tetapi terwujud nyata dalam aksi yang nyata yang dapat kita lakukan. Supaya tidak ada lagi orang yang kaya lebih tambah kaya, orang yang miskin lebih miskin, tetapi semuanya akan hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan karena kita memberi dengan ikhlas dari apa yang ada pada kita. Seperti tayangan video inspirasi kehidupan yang mengakhiri khotbah kita di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, video ini tidak punya suara karena ada gangguan teknis, tapi kita bisa membaca kata-kata yang ada dalam video ini. Mari kita lihat secara bersama-sama tayangan ini. Ya, Bapak Ibu, ada gangguan teknis untuk penayangan video ini. Jadi video yang tidak sempat ditayangkan menggambarkan tentang keikhlasan seorang pengamen yang memberikan kepada seseorang yang membutuhkan saat itu untuk mengisi bensin ketika motornya tidak ada bensin, kehabisan bensin dan hanya tinggal 10.000 yang ada di dalam dompetnya. Ia memberikan dengan ketulusan hati, ikhlas untuk membantu karena sang pengojek itu tidak memiliki uang untuk mengisi bensin. Dan selanjutnya ketika dia mengamen, dia mendapatkan uang sebesar 50.000. Dan ketika dia menyampaikan kepada orang yang memberi uang 50.000 bahwa saya tidak punya kembali untuk mengembalikan dari pemberian 50.000 itu. Dan orang yang memberi itu mengatakan tidak usah mengembalikan. Karena di hari ini dia mendapatkan berkat terbesar dari Tuhan untuk kelahiran anaknya. Tuhan memberikan berkat yang terbesar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan dia memberikan 50.000 itu dengan ketulusan hati kepada sang pengamen. Dan ketika sang pengamen mendapatkan 50.000, yang dia lakukan adalah mengangkat hati kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa 10.000 telah berubah menjadi 50.000. Dari cerita inspirasi kehidupan ini, Bapak Ibu mau bilang untuk ketong semua Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau Bapak Ibu saudara-saudara dan beta memberi dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tidak butuh waktu lama untuk membalasnya. Ingat, 10.000 berubah menjadi 50.000. Tuhan memberkati. Amin.